Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fauzila Mulki Syahyu, mahasiswa Prodi Teknik Elektronika D4 Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan memperlihatkan langkah-langkah pembuatan listing program atau ladder diagram dalam software FX Mitsubishi Trainer sebagai tugas akhir atau tugas final dari mata kuliah praktek sistem kontrol dan otomasi industri. Adapun sistem ladder diagram yang akan saya buat adalah sistem pemindahan barang dengan menggunakan lengan capit dan conveyor belt dan beberapa lampu sebagai tanda indikasi kondisi tertentu. Baiklah, kita telah memasuki softwarenya, software FX Mitsubishi Trainer. Yang pertama yang kita lakukan adalah login, start, langsung start saja. Lalu pada seksi ini saya akan mengambil di bagian beginner challenge, yaitu pada seksi D5 conveyor start stop. Baiklah, kita telah memasuki seksi conveyor start stop. Yang pertama kita lakukan adalah mengedit ladder diagramnya. Lalu pada baris ini kita akan memasukkan X20 sebagai tombol yang nantinya akan digunakan untuk mengaktifkan sistemnya. Lalu di bawahnya kita akan yang pertama kita akan memberikan output, yaitu Y7. Outputnya Y7, di bawah sini juga diberikan Y7, lalu disambungkan. Karena posisinya atas bawah dan kita ingin menyambungkannya, maka digunakan F9 dan garis vertikal seperti ini untuk menyambungkannya. Lalu selain itu di sini juga diberikan output Y3 dan lalu di bawahnya juga diberikan output timer. Timernya di sini, maaf ada kesalahan, sebenarnya T0 dulu baru nilai timernya. Nah, sama-sama dihubungkan juga dengan menggunakan F9. Masa di bawah seharusnya di sini ya. Di atas juga seperti ini. Lalu ada fungsi-fungsi di sini. Di sini diberikan counter. Kita akan memberikan counter ke satu dulu. Lalu dengan apa lagi namanya ini? Dengan gerbang normally close. Jadi ketika C1 ini aktif, maka dia akan mematikannya. Jadi nanti C1 ini berfungsi untuk pemati programnya. Ini juga diberikan T0 dan Y1 sama-sama juga untuk mematikan programnya nanti. Lalu di baris bawahnya ada timer juga. Lalu di bawahnya dipasangi Y1, yang mana Y1 ini adalah conveyornya. Lalu di sini juga diberikan pemutus atau pemati, yaitu C1. C1 ini adalah counter. Nanti saya jelaskan ini cara kerjanya atau fungsinya. Oke. Lalu di sini juga kita berikan output Y1. Setelah itu di sini outputnya Y6 dan di bawahnya Y0. Terus sebelum itu sini ada X0, yang mana X0 ini adalah starting point
seperti yang bisa dilihat dari sini. Ini adalah starting point-nya. Ada diberikan juga normally closed, fungsinya diberikan ke channel. Nah, baru ada channelnya. Ini seharusnya di atasnya. Di atas juga diberikan supaya tersambung semuanya. Lalu F4. Lalu setelah itu diberikan di sini X3 di sini adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi jika suatu barang, benda atau item itu melewati sensor ini, dia akan mendeteksinya. Di sini diberikan output counter. Kami memberi counter dulu, counter channel nilainya di sini K5 saja, berarti dia nanti akan meng-counter barang yang melewati X3 ini sebanyak 5. Di sini dia diberikan X3 juga. Nah, di sini counternya saya beri counter juga C1. Sini counternya C6. Lalu setelah itu sini ada gerbang C0 juga, counter juga, yang di sini nanti akan mengendalikan beberapa hal. Sini saya berikan outputnya yaitu Y5. Di bawahnya saya berikan output Y3. Lalu seperti biasa kita berikan dulu N0 seperti ini. Di sini juga diberikan N0 dengan kondisi sama tadi, kondisi normal close. Terus ini kita sambungkan, sepertinya di atas ini. Kita sambungkan, terus F4. Salah. Di sini juga posisinya salah tadi. Nol di sini. Terus di sini kita beri terus yang F4 jadi seperti ini. Lalu di sini diberikan lagi C1, counternya C1. Lalu diberikan di bawahnya diberikan F5, normally open M0, terus disambungkan secara vertikal. Lalu diberikan output M0 juga. Maka seharusnya dari sini yang nanti bekerja. Baiklah, kita telah menyelesaikan sesi merangkai ladder diagram dari sistem yang akan kita buat. Jadi sebelum kita menjalankan programnya, pertama saya akan jelaskan. Jadi ketika X20 atau PB1 ditekan, maka nanti Y7 atau lampu kuning dan Y3 atau buzzer akan menyala, dan juga selain keduanya menyala juga fungsi timer akan menyala, yaitu dari timer ini K30 T0, timer akan menyala selama 30 hitungan atau 3 detik. Setelah mencapai 3 detik atau setelah mencapai nilai 30, maka dari sini T0 ini
akan mengaktifkan Y1. Yang mana Y1? Y1 yaitu conveyor forward akan mengaktifkan Y1, dan juga Y6 ini yaitu lampu hijau akan menyala. Begitupun dengan Y0. Y0 akan menyala, yaitu supply command-nya akan menyala. X0 di sini berarti fungsi dari X0 ini berarti dia akan setiap X0 ini akan menyala, dia akan kembali menyalakan Y0. Jadi nanti fungsinya akan berjalan terus. Lalu fungsi dari X3 ini yaitu sensornya, sensor di ujung conveyor ini, yaitu untuk menghitung, untuk mendeteksi. Adapun yang deteksi, dari ladder diagram ini, sensor X3 ini dipasangkan dengan counter. Ada dua counter, yaitu counter channel yang bernilai 5 dan counter C1 yang bernilai 6. Masing-masing fungsinya berbeda. Nah, di bawah lagi counter channel ini, jika counter channel ini menyala, jika counter channel ini yang nilainya 5 telah mencapai nilainya yaitu 5, maka counter channel ini akan menyala dan akan menyalakan Y5 dan Y3. Yang mana sini Y5 dan Y3 yaitu lampu merah dan juga buzzer. Lalu ketika C1 menyala telah mencapai nilainya yaitu 6, maka dia akan menyalakan M0. M0 ini fungsinya itu untuk mematikan memutuskan rangkaian, artinya supaya dia fungsinya ini untuk supaya channel ini yang menyalakan Y5 dan Y3 ini tidak menyala lagi. Akhirnya dia mematikan Y5 dan Y3. Dan C1 menyala juga ini, artinya dia akan mematikan fungsi dari X20, fungsi dari ini, dan fungsi dari channel ini yang menyalakan Y1, Y6, Y0, conveyor, Y6 nya itu lampu hijau, dan Y0 nya itu supply command. Dia akan mematikan semuanya, yang akhirnya akan mematikan program secara otomatis. Jadi mari kita mulai. Pertama-tama kita F4 dulu. Sudah di F4, di convert dulu. Setelah di convert, lalu kita write to PLC, akan mencetak programnya ke sistem PLC ini. Ya, jadi secara teori seharusnya hanya dengan PB1 ini, hanya dengan X20 ini sudah bisa menyalakan sistem dan nanti akan mati otomatis. Baiklah. Oke, Y7 yellow sudah menyala 3 detik. Setelah itu supply command akan mengirimkan barang ke conveyor forward yang nantinya akan mengirimkan barang ke depan. Nilainya di sini adalah 5. Artinya barang yang akan dikirimkan yaitu sebanyak 5 barang. Ya, setelah dideteksi 5, lalu akan menyala lampu merah dan buzzer. Ketika barang ke-6 akan melewatinya, sudah terdeteksi barang ke-6, maka C1 menyala. C1 menyala, ini aktif, yang akhirnya mematikan seluruh sistem. Baiklah, sekian dari saya. Video ini merupakan tugas akhir dari sistem kontrol otomasi, sistem otomasi oleh Pak Ganggang sebagai dosen pengampunya. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada banyak salahnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.